Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 IPS 1 kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Ahmad Farid Al-Mutakin absen 1, Hardian Frandika absen 14, Irfan Dwi Hermawan absen 15, Muhammad Fauzi Misbah absen 18, Muhammad Farel Fabiano absen 19, Raffi Malik Ibrahim absen 25, dan Riko Dwi Arianto absen 29. Di sini kelompok kami akan membahas materi yaitu kerjasama dalam syariat Islam, yaitu syirkah. Yang pertama, pengertian dalam kerjasama syariat Islam. Dalam Islam, kerjasama atau yang kita sebut dengan syikah. Syikah sendiri adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan sebuah usaha atau bisnis dengan tujuan keuntungan. Syikah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama merupakan salah satu bentuk tawa'un yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menyampaikan dalil tentang syirkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Macam-macam syirkoh. Syarikat kerja atau dalam bahasa agama itu syirkoh mudharabah adalah gabungan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam satu jenis pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasil dari pekerjaan dibagikan kepada seluruh anggota syarikat sesuai dengan ketentuan. Contoh syarikat kerja, misalnya seluruh anggota syarikat bersepakat untuk membangun sebuah rumah, gedung, sekolah, atau jembatan, sedangkan upah bagi masing-masing anggota syarikat ditentukan bersama pada waktu akad. Lalu ada manfaat syarikat kerja. Syarikat kerja memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, di antara lain sebagai berikut: 1. Terciptanya persaudaraan dan kekeluargaan. 2. Penghasilan para peserta syarikat kerja akan lebih cepat bertambah. Yang ketiga, masing-masing anggota dapat bertukar pengalaman dan dapat menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota syarikat. Lalu ada macam-macam syarikat kerja. Yang pertama, kirot. Kirot ialah penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu supaya dikembangkan melalui bentuk usaha. Lalu keuntungan menjadi hak berdua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Adapun rukun dan syarat dari kirot sebagai berikut: modal bisa berupa uang atau yang lain dengan syarat diketahui banyaknya. 2. Pekerjaan, misalnya dagang atau yang lain yang ada hubungan dengan perdagangan. Yang ketiga, ada ketentuan pembagian keuntungan. Yang keempat, ada yang mempunyai modal dan ada yang menjalankan modal. Keduanya harus berakal sehat dan sudah balik, minimal umurnya 15 tahun. 5. Berdasar sukarela tanpa paksaan. Yang kedua, ada musakoh, paruan kebun. Musakoh ialah akad penyerahan kebun kepada penggarap atau pemelihara untuk dipelihara dan hasilnya dibagi kepada kedua sesuai dengan perjanjian. Akad ini dibolehkan oleh agama karena banyak perkaranya. Adapun rukun dan syarat musakoh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada ketentuan masa pengharapan. Yang kedua, ada ketentuan pembagian hasil masing-masing. Yang ketiga, ada orang yang mempunyai kebun dan ada orang yang sebagai penggarapnya. Penggarapnya adalah orang yang berhak untuk membelanjakan harta. Yang keempat, ada kebun yang ditanami pohon yang berbuah atau berupa tanaman yang sekali mati seperti padi, jagung, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada muzaroh dan mukarbarah, paruan sawah atau ladang. Muzaroh ialah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Sedangkan jika bibit atau benih dari penggarap, maka pembagian hasil untuk penggarap bisa 1/2, 1/3, atau 2/3.
mukabarah ialah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan pembagian hasil menurut perjanjian, sedangkan benih itu dari pemilik sawah. Mujarah dan mukabarah tersebut menjadi pembeda adalah benihnya, karena kadang benih itu bisa mahal sehingga harus diganti setelah masa panen. Lalu ada asuransi atau pertanggungan, ialah perjanjian antara dua belah pihak. Pihak yang satu akan membayar uang dengan pihak lain jika terjadi kecelakaan atau kematian dan sebagainya, sedangkan pihak yang lain akan membayar iuran. Dengan pengertian tersebut, asuransi merupakan perlindungan terhadap risiko kemungkinan muncul di kemudian hari, dan risiko itu dapat berupa kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan di jalan, dan sebagainya. Dengan demikian, jika terjadi risiko kerugian yang tidak hanya ditanggung sendiri, tapi juga ditanggung oleh perusahaan asuransi. Syarikat harta atau dalam istilah agama syirkah inan ialah janji dari dua orang atau lebih untuk bersyarikat harta sehingga terbentuk modal untuk mendapat laba bersama. Adapun rukun dan syarat serta bentuk-bentuknya sebagai berikut. Rukun syarikat syirkah, sigat atau surat perjanjian. Ada orang yang berserikat pokok perjanjian, syarikat-syarikat lafaz janji atau surat perjanjian supaya mengandung arti izin untuk membelanjakan barang serikat dan penentuan persentase keuntungan. Melalui atau bersama ini, kata lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas, sehingga ada pedoman operasional yang jelas. Anggota perseroan dan perkonsian harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama orang yang sehat akalnya, yang kedua balik, setidaknya sudah berumur 15 tahun, yang ketiga merdeka dan dengan kehendak diri sendiri tanpa ada paksaan, pokok atau modal harus jelas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika modal bukan berupa uang, yakni berupa barang, maka barang tersebut sanggup dihitung dengan nilai uang atau sanggup diuangkan atau dijual. Jika terjadi dua jenis barang pokok yang tidak sama, maka keduanya dicampurkan sehingga sebelum janji kedua jenis barang itu tidak sanggup dibedakan lagi. Dalam masa syarikat, jumlah modal yang akan diserahkan atau waktu bekerja dari masing-masing anggota itu boleh saja tidak sama. Akan tetapi hal itu harus disahkan sebelumnya dan dicantumkan dalam surat perjanjian. Bentuk-bentuk syarikat harta dalam kehidupan modern. Yang pertama, bentuk kolaborasi di bidang perjuangan dalam kehidupan modern berkembang. Dalam kehidupan modern yang berkembang dengan pesat. Hal ini sebab tuntutan zaman dan tuntunan ekonomi modern memang menghendaki demikian. Karena tanpa bentuk kerjasama, maka biasanya perusahaan akan lambat perkembangannya. Adapun bentuk-bentuk kolaborasi di bidang perjuangan secara umum berkembang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada firma partnership. Firma yaitu suatu asosiasi dua orang atau lebih yang sama-sama mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kerjasama bentuk firma ini masing-masing anggotanya aktif melalui atau bersama ini. Demikian pada firma ini spesial untuk satu golongan partner. Yang kedua ada CV atau komanditer vennootschap atau persekutuan komanditer CV, yaitu suatu asosiasi dua orang atau lebih yang bahu-membahu mendirikan perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kerjasama bentuk ini tidak tiruan anggotanya aktif melalui atau bersama ini. Demikian perusahaan bentuk CV ini terdapat dua golongan partner, yakni partner aktif dan partner pasif. Sebagian mereka mempunyai modal dan menjalankan modal, dan sebagian mempersembahkan modal tanpa ikut menjalankan modal. Yang ketiga ada PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan perbedaan hukum sehingga para pemiliknya disebut pemegang saham yang mempunyai tanggung tanggapan yang terbatas sesuai pernyataan modalnya. Bentuk PT ini kekuasaan tertinggi ada pada pemegang saham. Dalam rapat itu dipilih dewan komisaris dan direksi. Yang keempat ada koperasi, yaitu bentuk kolaborasi dalam bidang perjuangan yang berasaskan kekeluargaan. Secara umum, koperasi yaitu suatu tubuh perjuangan bersama khususnya dalam bidang perekonomian.
di mana anggota-anggotanya biasanya berpenghasilan lemah bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melaksanakan suatu perjuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Tujuan syirkah. Syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerja sama usaha dengan tujuan mencari untung. Syirkah ini bertumpu pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. Manfaat syarikat kerja. Yang pertama, menjalin hubungan persaudaraan khususnya sesama anggota syarikat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota syarikat. Yang ketiga, menyelesaikan dengan baik pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak dapat dikerjakan sendiri dan yang hasilnya untuk kepentingan umat manusia. Misalnya, membuat alat-alat transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang, serta memproduksi berbagai jenis barang tambang seperti minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Yang keempat, melahirkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, serta bidang pertahanan dan keamanan. Jika kerjasama ekonomi yang islami yaitu syirkah dapat diterapkan dalam masyarakat dengan baik, tentu kita akan merasakan hikmah dan manfaatnya. Di antaranya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar yang secara adil. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam menjadi lebih optimal, efektif, efisien, hemat, dan tidak mubazir. Yang keempat, distribusi harta kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata karena adanya infak, zakat, dan sedekah. Yang kelima, lebih menjamin kebebasan individu yang terukur secara syariah. Yang keenam, adanya kesamaan hak dan peluang dalam berusaha secara kooperatif dan kompetitif. Yang ketujuh, terciptanya kerjasama dan keadilan yang lebih berorientasi pada profit sharing yang bebas riba. Yang kedelapan, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengonsumsikan masyarakat sebagai rasional ekonomi man. Kalau dalam ekonomi Islam membentuk manusia menjadi Islamic man atau ibadur rahman. Seperti dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, yaitu orang yang mementingkan kepada nilai-nilai daripada materialistik dan sikap berlebih-lebihan. Yang kesembilan, konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral, sehingga tidak mungkin ada barang yang cenderung haram atau berbahaya apabila menerapkan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam menerapkan dua konsep dasar, yaitu halalan. Halalan adalah cara memperolehnya dengan memperhatikan hukum halal atau haram. Dan yang kedua, toiban, yaitu barang yang baik, bersih, suci, bergizi, serta berkah. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya ada pada Allah SWT. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.